Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Opik, Opini Kampus, episode kedua. Nah, hari ini FKIP Univet Bantara kita hadirkan ada salah satu pembicara yang luar biasa, ini masih muda, dari Surakarta. Nah, kita kenalan dulu yuk, namanya siapa, dari mana ini? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anto dari Lembaga Peduli Remaja Kriya Mandiri. Oke, Mas Anto ya. Ya, Mas, kepanjangannya namanya lengkap Joko Adianto. Joko Adianto, tapi panggilannya Anto. Mas Anto. Iya. Nah, Mas Anto ini dari Kriya Mandiri ya, Lembaga Peduli Remaja. Iya, Jadi yang betul. biasa berkecimpung di bidang soft skill Iya, soft remaja. skill, pengelolaan dan pembinaan remaja. Oke, termasuk di sekolah juga ya Mas Iya, Anto di ya. sekolah dan teman-teman juga mahasiswa. Oh gitu. Sudah dari tahun berapa Mas Anto Kriya Mandiri ini berdiri? Boleh diceritakan mungkin sejarah berdirinya secara singkat, kemudian juga ruang geraknya. Siap. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Jadi Lembaga Peduli Remaja Kriya Mandiri ini sudah berdiri sejak cukup lama ya, sudah 2001. Jadi 2001 mulai ya? ya, jadi kami berangkat dari permasalahan remaja yang waktu itu cukup kompleks ya. Mulai dari kenakalan remaja dan juga permasalahan soft skill remaja yang mereka benar-benar nol ya, dari nggak pede, nggak punya motivasi dan sebagainya, nggak punya arahan. Nah, akhirnya kita hadir di sana bersama teman-teman, waktu itu juga teman-teman mahasiswa. Kita rata-rata dari waktu itu dari teman-teman UNS, UMS, dan beberapa kampus lainnya, kita bentuk namanya Lembaga Peduli Remaja Kriya Mandiri ini. Dan sampai dengan saat ini fokus kami kepada pengembangan soft skill ya, baik public speaking gitu ya, dan kemudian peningkatan kapasitas diri untuk anak-anak muda seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Jadi ini sudah berdiri dari tahun 2001. Iya. Jadi sudah ada 21-22 tahun ya Iya. berdiri, dan sudah berbadan hukum juga Mas Anto ya? Sudah, kami sudah berbadan Dari hukum. awal ya? Ya, sejak kita berbadan hukum tahun 2018 kemarin. 2018 ya? Tapi kalau akta notaris kita sudah sejak awal. Sudah sejak awal, Ya. oke. Jadi mulai dari alumni S1 ya waktu itu kalau tidak salah Iya, ya betul. berdirinya. Iya. Dari kepedulian terhadap permasalahan remaja, Iya. kemudian ingin membentuk sebuah wadah ya, asosiasi perkumpulan untuk mengentaskan atau memberikan solusi ya, Betul. solusi secara langsung terhadap permasalahan remaja ini. Luar biasa. Nah, tadi yang menarik Mas Anto yang kami dengar bahwa program kerja atau ruang gerak dari KM ini ada seputar public speaking. Nah, kami kok jadi tertarik karena di FKIP Univet Bantara Sukoharjo ini memang dari beberapa bulan yang lalu kita akan memprogramkan untuk beberapa tahun ke depan kita ingin meningkatkan soft skill dan juga hard skill mahasiswa. Karena kita ketahui bahwa beberapa tahun ini kita mendampingi para mahasiswa kita untuk kompetisi ya, mengikuti program-program di luar ya, kompetisi khususnya di nasional maupun internasional. Itu ada sesuatu yang kurang nih. Iya. Ada sesuatu yang kurang. Padahal kalau dari kemampuan, kalau dari sisi hard skill kita tidak kalah ya. Kita tidak kalah dengan yang di luar sana, dengan kampus-kampus yang lain. Tetapi ketika kita berbicara berhadapan dengan banyak orang, apalagi itu sifatnya kompetisi nasional maupun internasional, itu seolah ada sesuatu yang kemudian membuat mahasiswa kita itu down, ya, mengalami krisis kepercayaan diri. Nah, maka dari permasalahan ini kemudian kita timbul keinginan untuk memprogramkan sebuah pelatihan, bahkan kita rencana ingin membuat sebuah UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang memang menangani khusus ya permasalahan public speaking ini. Nah, kebetulan di kampus kami sudah ada namanya unit bahasa, UPT bahasa. Tetapi ini masih di level universitas. Nah, kami di level fakultas ingin
membuat minimal itu adalah kegiatan-kegiatan dulu terkait dengan pelatihan public speaking supaya nanti para mahasiswa punya soft skill khususnya di komunikasi ya, public speaking ketika nanti apa namanya terjun ke kompetisi kemudian forum-forum ilmiah itu kita sudah punya bekalnya. Iya. Nah kira-kira gimana ini dari KM Kriya Mandiri ya, Iya. Kriya Mandiri itu apakah kira-kira bisa bersinergi nih dengan kami dalam rangka untuk tadi menanggulangi permasalahan krisis percaya diri atau masalah public speaking tadi. Gimana nih Mas Anto? Iya, menarik banget Pak. Jadi sudah sangat tepat sekali sebenarnya dari Univet mulai berkonsentrasi kepada permasalahan soft skill tadi tentang public speaking, karena public speaking itu menjadi modal bagi siapapun dimanapun gitu ya. Artinya ketika kita bisa menguasai public speaking gitu ya dalam hal apapun kita kerja nanti ataupun mungkin mengikuti kompetisi-kompetisi dan sebagainya, itu menjadi satu modal utama untuk keberhasilan ya seperti itu. Nah, kami senang banget gitu ya kalau kemudian bisa berkolaborasi gitu ya dengan Univet. Harapannya kami dengan bekal yang kami miliki, kami bisa berbagi, kami bisa sharing kepada kawan-kawan semuanya bagaimana kemudian teman-teman itu memiliki modal percaya diri, kemudian gimana caranya menyampaikan kepada audiens itu lebih sistematis dan juga yang paling penting adalah berpengaruh. Berpengaruh seperti apa yang kemudian ini harus dimiliki atau dikuasai oleh kawan-kawan gitu ya. Bagaimana kemudian ketika dia ikut kompetisi bisa memengaruhi juri, kemudian menaklukkan perasaan takutnya sehingga kemudian dalam berkompetisi juga percaya dirinya betul-betul. Misalkan teman-teman kompetisinya mungkin secara grade mungkin lebih tinggi dan sebagainya, tetap pede gitu ya. Nah ini soal bagaimana cara menyampaikan sehingga bisa berpengaruh. Nah ini tepat sekali gitu ya. Insya Allah kami senang gitu ya ketika nanti bisa bekerjasama gitu ya dengan teman-teman dari Univet seperti itu. Oke, terima kasih Mas Anto. Jadi sudah ada penjelasan nih terkait dengan prokernya dari Kriya Mandiri yang nantinya ini bisa memungkinkan untuk kita berdua nih, artinya FKIP Univet Bantara dengan Kriya Mandiri bersinergi bekerja sama untuk tadi memberi solusi atas permasalahan yang mahasiswa sekarang ini hadapi. Nah, apalagi nih Mas Anto, ketika pandemi ini datang ini banyak sekali masalah. Karena kan jarang ketemu nih antara mahasiswa dengan dosen selama 2 tahun ini, kebanyakan online. Nah kan berbeda nih ketika kita ketemu langsung, pasti ada rasa yang berbeda. Kalau biasa ketemu secara langsung itu kan biasanya terbentuk rasa percaya diri gitu ya. Kemudian juga kemampuan untuk berbicara biasanya lebih baik ketika online semacam ini. Nah, ke depan kita ingin untuk mahasiswa-mahasiswa yang ini sekarang ini banyak online, banyak daring, ini juga mendapatkan pelatihan-pelatihan ya supaya bagaimana berbicara di webinar, di acara-acara yang online dan juga termasuk yang offline itu bisa percaya diri gitu ya. Gitu. Jadi cocok sekali nih Mas ya, kita nanti bisa saling bersinergi. Kami nanti menyiapkan mungkin calon-calon mahasiswa yang akan mengikuti kompetisi, pertemuan ilmiah, kadang-kadang PKM itu program kreativitas mahasiswa yang levelnya nasional, mau mempresentasikan proposalnya, kemudian ketika lolos didanai presentasi lagi supaya bisa lolos ke PIMNAS, itu kadang-kadang butuh sekali dibekali ya untuk public speaking gitu. Oke. Jadi menarik ya dalam situasi seperti ini, sebenarnya kesempatan belajar terbuka luas gitu ya. Artinya nanti kita juga menyiapkan juga e-course, artinya agar
teman kawan-kawan dari Univet ini bisa belajar juga misalkan kalau menghendaki secara online. Tapi memang kalau ada kesempatan untuk bertatap muka secara langsung itu lebih enak. Jadi lebih mudah untuk kemudian berinteraksi satu sama lain. Sehingga kita juga tahu nanti masih potensi masing-masing ya seperti itu. Bahkan kita juga menawarkan nih Pak, kepada kawan-kawan semuanya untuk kemudian nanti bisa sharing gitu ya. Kalau sudah belajar public speaking, kita ajak untuk sharing gitu ya di in class gitu ya, in class ke sekolah misalkan gitu ya, ke sekolah menghadapi forum gitu ya, mengisi motivasi misalkan ke anak-anak atau sekedar sharing seperti apa, seperti itu, sehingga kita bisa melihat ada progres yang terus baik gitu ya dari kawan-kawan seperti itu. Oke. Nah, ini terkait dengan public speaking ini Mas, Ya. Mas Anto. Jadi ada yang tipikal atau karakter seseorang itu yang dari kecil, sejak bawaan gitu, dari kecil itu pintar ngomong. Ya, ada yang memang ini bawaan. Tapi ada juga yang ketika kecil atau ketika sekolah itu sebetulnya awalnya nggak bisa ngomong, nggak pintar ngomong. Tetapi ketika sudah bekerja atau sudah sering ya berkecimpung di dunia public speaking, lalu kemudian kemampuannya bertambah gitu ya menjadi pintar berbicara. Nah, ini public speaking ini apakah memang given atau memang bisa dipelajari sih Mas Anto ini kalau menurut Mas Anto? Baik. Jadi saya sendiri termasuk orangnya introvert, Pak. Ya, jadi saya introvert bukan ekstrovert ya. Jadi kalau orang ekstrovert Lebih banyak diam ya? ya, dulu tipikal orang yang lebih diam, misalkan Pendiam ya? lagi di kereta gitu ya, jajaran dengan penumpang, lebih nunggu kalau diajak bicara gitu ya. Kalau nggak diajak Kalau ya nggak nggak diajak ngomong gitu ya? tidur. Seperti itu. Nah, Oke. tapi kemudian seiring dengan perjalanan waktu, berinteraksi dengan banyak orang, berkomunitas, kemudian belajar ke sana kemari, introvert itu bukan menjadi suatu penghalang atau artinya bawaan kita mungkin memang pendiam itu bukan menjadi penghalang. Tapi selama kita ada niat dan semangat untuk belajar dan tumbuh, insya Allah bisa. Dan yakinilah bahwasanya public speaking ini menjadi satu modal utama gitu ya. Kalau ini menjadi modal utama, apapun kondisinya berarti butuh kan. Kalau kita sudah butuh, maka kita harus gimana caranya belajar, mencoba seberapapun batu karang yang ada di depan kita gitu. Kita berusaha bagaimana caranya bisa mungkin melompatinya atau gimana lah caranya sehingga kita bisa kemudian belajar public speaking itu. Seperti itu. Dan siapapun saya yakinkan pada kawan-kawan semuanya pasti bisa ya, entah itu teman-teman pendiam ataupun nggak suka ngomong pasti bisa. Nah, ini kita itu bisa digali sebenarnya. Mungkin awal-awal bisa juga dengan cara misalkan kamu tipe ngomongnya seperti apa atau harus presentnya seperti apa. Ada banyak seorang seperti itu ya. Cara presentnya seperti apa sehingga tidak harus kemudian langsung belajar public speaking di depan forum gitu ya. Memang secara bertahap, tapi insya Allah bisa. Bisa bertahap ya, Ya. dimulai dari mungkin di depan kaca, di depan Iya, cermin ya, betul, iya. kemudian mungkin di kelas kecil, kelas Iya. besar, baru di forum-forum luar ya, Iya, gitu betul. ya. Karena ada memang yang tipikal orang itu ketika mau bertanya saja atau mau menjawab pertanyaan itu groginya luar biasa, deg-degan gitu ya Mas ya. Tapi semuanya bisa dihilangi ya, bisa Bisa. diminimalisir dengan Bisa. ilmu public speaking tadi ya. Iya. Dan tentunya juga jam tayang mempengaruhi ya. Iya, pastinya. Jam tayang. Oke. Berarti ini sesuatu yang bisa dipelajari oleh siapapun ya. Bisa dipelajari. Tidak hanya yang memang awalnya basicnya itu pintar berbicara, Iya. tapi bagi orang-orang yang mungkin awalnya introvert, kemudian punya rasa grogi, ya, rasa kurang percaya diri ketika di hadapan banyak orang, itu tetap bisa ya. Ada tipsnya. Ada tips Jadi, dan triknya ya. Jadi kita berada di atas panggung awalnya grogi, tapi ketika kita
know the audience, kita mengetahui audiens kita. Tahu ilmunya ya. Kita, ya ada ilmunya memang. Ada ilmunya tipsnya. supaya supaya nggak grogi. Nggak grogi. Dan itu Mungkin ada lihatnya tipsnya. satu orang saja gitu kan, ada ya salah satu itu. Iya, ada. Lihatnya fokus ke satu orang Fokus ke gitu satu kan. orang, kemudian sebelumnya mungkin bisa minum air gitu untuk mengondisikan. Atau Itu bisa pegang sesuatu ya? Iya. Pegang bolpen banyak atau cara, pointer gitu ya. banyak cara. Ada Menatap banyak trik ya. audiens secara Oke, khusus, kemudian tahu dulu kondisi audiensnya siapa yang mau diisi dan sebagainya. Prepare materi yang sangat baik gitu ya. Penguasaan tempat ya, biasanya kalau seorang istilahnya public speaking atau trainer ataupun siapapun lah ya yang mau tampil di depan forum, biasanya dia menguasai panggung dulu. Oh, nanti kalau saya ngisi, saya akan ngisi ke sana, berlari ke sana. Dia akan biasanya ngelihat area dulu. Gitu. Itu yang best prepare sih, artinya biar mengurangi grogi dan sebagainya, demam panggung lah, Demam itu panggung. bisa. Oke. Mungkin kebanyakan orang merasakan itu ya, grogi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita punya ilmunya, insya Allah semuanya bisa diminimalisir. Oke, karena waktunya ini sudah mau habis ini sudah hampir 15 menit kita bercakap-cakap. Mungkin nanti setelah ini kita akan MOU ya, kita akan tanda tangani kerjasama supaya nanti ke depan kita bisa saling bersinergi, berkolaborasi untuk tadi memberikan solusi atas permasalahan yang sebagian besar remaja termasuk mahasiswa zaman sekarang ini alami, yaitu kepercayaan diri ya, termasuk sosial. Itu juga mungkin sekarang mulai luntur atau berkurang. Nah, nanti akan kita kuatkan ya dengan ilmu-ilmu public speaking. Baik, terima kasih. Ini mungkin ada sedikit kenang-kenangan dari FKIP Univet Bantara untuk LPR Kriya Mandiri. Mudah-mudahan bisa berkenan. Oke, Terima kasih dari Univet. Oke, sama-sama. Oke, saya kira cukup ya untuk podcast episode 2 kali ini dari FKIP Univet Bantara dan juga LPR Kriya Mandiri. Mudah-mudahan menginspirasi saudara-saudara semua yang melihat tayangan ini. Dan kita akhiri dengan yel-yel FKIP Univet, mantap masih. Wah, keren. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sukses selalu.